Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat, fil faslil hadi ashar, nahnu al-an nadrusu lugha arabiyah KBM 3.7 kegiatan belajar 3. Kita sekarang belajar KBM 3.7, kegiatan belajar 3, yaitu keterampilan membaca ya atau maharah qiraah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi rabbana bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Baik, Bu Ayan akan mengartikan ini ya, menerjemahkan ini. Tolong didengarkan supaya kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di tamrin Mbak ini. Baik. Al-umratu ma'a usrati. Al-umratu ma'a usrati. Al-umrah sama ya. Ma'a maknanya bersama. Bersama, ma'a. Usroh, usrati. Usrati ini asalnya adalah usrotun. Ya, usrotun ini usrotun plus ya sukun. Ya sukun ini maknanya ku gitu ya, ku. Jadi usroti, usrotun artinya keluarga. Ya sukun ku, keluargaku, keluarga saya. Ku atau saya, jadi sayanya yang ada di belakang. Ini namanya domir muttasil ya, domir yang kata ganti yang menempel di belakang gitu. Ma'a usroti bersama keluargaku. Fi yaumil khamisil madhi dhahabtu ma'a usroti ila Makkah li ada'il umrah. Saya yakin kalian sudah banyak yang paham fi yaumil khamis ya. Sudah tahu kalian maknanya. Al-madi kemarin, khamis Kamis ya. Hari itu sama. Hari itu sama ya dengan bahasa Indonesia sama. Ahad itu Minggu, Isnin itu Senin, Tsulasa itu Selasa, Khamis ini Kamis. Sama al-madi ingat kemarin. Dhahaba kan maknanya pergi. Jadi ini juga ada dua kata dhahaba gitu. Dhahaba plus tu digandeng dengan tu. Ini adalah kata kerja atau fi'il madhi. Kata kerja dhahaba maknanya pergi. Tu maknanya saya, pelaku. Siapa yang pergi? Saya. Jadi subjek dari predikat dhahaba itu adalah tu. Tu maknanya saya. Dhahab tu saya pergi, begitu. Ya, jadi ini predikat subjek jadi satu. Predikat subjek jadi satu. Ingat-ingat. Dhahab tu. Jadi kalau ada tu di belakang, oh berarti maknanya saya. Ada fi'il tu di belakang, oh itu berarti subjeknya. Saya pergi ma'a usroti, sama maknanya dengan tadi. Ila Makkah, ila ke ya, Makkah li ada ila umroh li. Masih ingat huruf jar ila, li. Ila itu ke, li itu untuk. Ke Makkah, li untuk ada ila umroh. Ada yu'ati ada melaksanakan umroh. Raqibna, nah ini juga fi'il madhi ya, kata kerja. Ini juga ini subjeknya. Nah, pelakunya. Nah, ini maknanya kita. Kalau tu maknanya saya. Kalau ne maknanya kita. Raqiba maknanya naik, kita naik atau iroh. Pesawat min matari Juanda. Min, masih ingat dari Bandara Juanda. Ila matari Jeddah, ke ila ke lagi ya, Bandara Jeddah.
hawali 11 sa'atan, kira-kira 11 sama kayak hadi asyroh. 11 ini perempuannya muannasnya. 11 jam, sa'ah jam. Wa ba'da an wasalna ila makanin yusammal miqati khala'na thiyabana wa nawayna al-umrah. Ba'da setelah ya, an wasalna setelah wasolna sama fi'il madi pelakunya na, kita sampai, wasola sampai, ila makanin ke tempat, makan itu tempat, yusama disebut al-miqat. Setelah kita sampai di miqat, khola'na kita melepas. Khola'a artinya melepas ya. Jadi fi'il-fi'il tadi kamu harus ingat maknanya. Dhahaba pergi, rokiba menaiki, khola'na melepas, wasola sampai. Nah, ini harus kalian hafal. Kita melepas thiyabana baju-baju kita, wanawaina dan kita niat. Nawa kan sama, nawaina kita niat. Na di belakang maknanya kita, al-umrah. Kita niat umrah. Summa labisna, kemudian kita memakai. Ya, ini juga harus kalian ingat. Labisna thiyabana, memakai baju-baju al-ihram, baju-baju ihram. Wa sholaina, sholah itu ya sholat. Sholat itu sholat. Dan kita sholat rakaat ini 2 rakaat. Aindama wasolna ila Makkah, aindama artinya ketika. Wasolna ila Makkah, sudah ya maknanya ya, wasola tadi sampai. Kita sampai ke Mekah, ittajahna kita menuju, na kita, ila baitillahil harami watufna, tofa. Ini asalnya adalah dari tofa, tawaf, karena dia bertemu na dan harus sukun belakangnya. Kalau bertemu dengan na, ini pelaku ini belakangnya harus sukun, ya, maka jadi tufna. Oke. Haulahu sekitar Ka'bah sab'ata asywatin ya. Tsumma shallaina rak'atai tawafi. Sudah tahu kalian? Sholat tadi sholat, wa sa'aina bainas Safa wal Marwah sab'ata asywat. Oke, sudah tahu. Wa ba'da ada'il umrah, sudah tahu ya. Setelah melaksanakan umrah. Ghadarna, ini yang kalian harus hafal lagi. Ghadaro itu meninggalkan. Ilal Madinah wa syahadna al-masjidah, syahada yusyahidu, menyaksikan. Syahadah itu menyaksikan, syahadat ya. Wa syahadna dan kita menyaksikan al-masjidan nabawi ya, Masjid Nabawi al-azim, yang agung. Wa zurna, ini juga dari kata zaro ya, zuru kan ya, kemarin mufradat kalian. Zaro itu kan mengunjungi, karena dia bertemu dengan subjekna, maka jadinya zurna. Dan kita mendatangi, menziarahi, fihi di dalam Masjid Nabawi, ila qabrin Nabi, pada makbarohnya Nabi. Jadi di dalam Masjid Nabawi ada makbaroh, makamnya Nabi. Wa kadzalika zurna ila hadiqatit tamri. Kadzalika, dan demikian juga, dan seperti demikian. Ka itu kan seperti, zurna sama tadi, ila ke, zurna tadi menziarah ya, tadi mendatangi. Kita mendatangi karena ada na, jadi kita mendatangi ke hadiqah itu taman tamri kurma. Nah, kita mendatangi taman kurma ba'da sholatil asri fi masjid Quba. Oke. Dia salat asar di mana? Masjid Quba. Wa ba'dal usbu' fil Madinah, dan setelah 1 minggu, usbu' 1 minggu, fil Madinah di Madinah, udna ila baiti. Udna dari kata ada, bertemu dengan na jadi udna, kembali ya, kita kembali ila baiti, ke rumah. Wa sya'urna, dan kita merasa disa'adah, dengan bahagia. Asa antakuna hadil umratan makbulatan, amin. Ya, seperti itu.
Baik ya, ini yang harus kalian hafalkan ya, yang saya bulat, saya kasih bulat. Oke, kita langsung ke soal. Oke, setelah kita memahami tadi at-tamrin ba imla'il faraghat kama fil misal tali. Ini misal contohnya. Mata dhahabal katib yaumul khamisil madhi. Jadi ada pertanyaan, kalian jawab. Oke, langsung nomor 1. Ila aina dhahabal katib. Ila aina. Kita tahu maknanya ke mana. Dhahabal katib, katib itu penulis. Jadi ini kan subjeknya kita, saya, kita pergi, saya pergi, gitu kan. Kita, saya, itu maksudnya kita itu adalah penulis, katib itu penulis, gitu. Kemana penulis pergi, kemana? Nah, begitu. Nanti kalian jawab ya sesuai yang ada di sini ya. Jawabannya di mana? Sini kan ya. Oh, maaf. Oke, jawabannya di sini kan. Ini kan diceritakan saya pergi bersama keluarga ke kemana, gitu ya. Itu jawabannya. Baik. Oke, selanjutnya nomor 2. Nuktoh titik-titik. Ya, khala'a libasahu wa labisa libasal ihram. Titik ini berupa pertanyaan, harus kalian isi ya. Pertanyaannya bagaimana kalau jawabannya khola'a? Tadi apa khola'a? Melepas ya. Jadi penulis melepas bajunya dan memakai baju ihram. Itu pertanyaannya bagaimana kira-kira? Kalian juga harus lihat di sini ya, dicari labisa ya, ini ya, ini summa labisna thiyabal ihram, kemudian kita memakai baju ihram. Oke, ini ya, khola'a tadi melepas. Ba'da an wasalna ila makanin yusamal miqat khola'na thiyabana wa nawainal umrah summa labisna. Di sini oke, pertanyaannya gimana? Ini kan ceritanya setelah penulis sampai ke tempat yang disebut dengan mikot, kemudian penulis itu melepas bajunya dan niat umroh, kemudian memakai baju ihram. Berarti pertanyaannya adalah apa yang penulis lakukan, gitu ya? Apa yang penulis lakukan setelah sampai ke Mekah? Gitu. Kan jawabannya kan penulis melepas bajunya dan memakai baju ihram. Pertanyaannya gimana? Berarti kan pertanyaannya apa yang penulis lakukan setelah sampai ke apa? Setelah sampai ke tempat yang disebut miqat, gitu. Kalau maknanya, bahasa Arabnya apa yang penulis lakukan? Apa? Bahasa Arabnya adalah apa? Apa itu bahasa Arabnya? Madza. Lakukan. Madza fa'ala. Ini madza fa'ala. Siapa yang melakukan? Apa yang dilakukan? Apa yang penulis lakukan? Madza fa'alal katib. Gitu. Apa yang penulis lakukan, gitu ya. Penulisnya kan subjek, jadi taruh belakang. Madza fa'alal katib. Penulis. Maaf. Salah katib. Madza fa'alal katib. Ba'da an wasolna. Nah, gitu berarti. Apa yang penulis lakukan? Ya ini kamu ulang tulis lagi ini. Madza fa'alal katib, apa yang penulis lakukan? Ba'da, setelah
ba'da wasola. Jadi nanya ini tidak boleh. Nanya kan artinya kita tadi, subjek yang artinya kita. Ini harus diulangi. Ya kan? Karena jawabannya kan apa yang perlu dilakukan setelah dia sampai ke tempat yang disebut mikot. Berarti kalau dia itu jadi wasola ya. Wasolna kalau dia, wasolna ini kan kita pergi. Kalau dia pergi jadinya wasola. Jadi nanya hilang jadi wasola gitu. Nanya hilang dan tidak perlu sukun ya karena tidak ada na sudah. Mada fa'alal katib ba'da an wasola ila makanin yusammal miqat. Nah, gitu. Apa yang penulis lakukan setelah dia sampai ke tempat yang disebut miqat. Limadha fa'alal katib ba'da an, seterusnya itu kalian tulis sesuai yang dibacaan. Nomor 3. Kam syauton, berapa langkah? Syauton langkah. Tafal katib haulul Ka'bah. Oke, kalian bisa menjawab ya. Kata-katanya dilihat di atas. Kalau bisa tanpa melihat bacaan silahkan. Itu lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Tapi kita kan oke, kalian masih pemula ya termasuk. Jadi dilihat aja jawabannya yang ada di sini. Berapa? 7 langkah itu mana? 7 langkah. Baik. Nomor 4, nukta-nukta. Kalian suruh buat pertanyaan ini. Sa'al katib baina Safa wal Marwah. Katib tadi apa? Penulis sa'i ya. Jadi kalau menterjemah kan bahasa Arab itu fi'il predikat dulu baru subjek. Kalau menterjemah ke bahasa Indonesia ya kalian subjek dulu. Ya ini yang kalian ungkapkan dulu. Penulis sa'i antara Safa dan Marwah. Nanti pertanyaannya apa? Pasti pertanyaannya kan apa yang dilakukan penulis? Nah, kayak tadi, kayak ini ya, yang nomor 2. Apa yang dilakukan penulis setelah apa? Nah, setelah apa? Dia sa'i ya. Jadi sa'i itu setelah apa nanti gitu. Nomor 5, ma'a ghadarul katib ilal Madinah. Mata, kapan ghodaro meninggalkan katib ilal Madinah? Kapan? Dilihat di bacaan. Mata ghodaro tadi meninggalkan. Nomor 6, titik-titik, nukta-nukta. Ro'al katib al-masjidan nabawi al-azim. Penulis melihat Masjid Nabawi yang agung. Nah, ini sama ya, apa yang dilakukan katib biasanya seperti itu. Setelah apa gitu. Apa ini? Apa ini ya? Apa ini? Oke, nomor 7 bonus saja ya. Oke, sebenarnya bisa saya carikan cuma lama. Nomor 8 langsung. Oh, ini sepertinya 5 ya. 5 zarul katib fil masjid. Apa yang dilakukan? Oke, bonus saja. Nomor 8 nukta-nukta titik zarul katib hadiqatit tamri ba'da sholatil asuri. Jadi nomor 8 ya kalian sama pertanyaannya apa yang dilakukan penulis. Seperti itu ya. Atau kalian punya pertanyaan lain boleh asalkan nyambung dengan jawabannya. Nomor 9, aina sholal katib asuro. Aina di mana? Sholat. Di mana penulis sholat asar? Nah, kalian jawab sesuai dengan bacaan. 10, titik syaurul katib bisa ada. Penulis merasa bahagia. Berarti kan pertanyaannya apa yang dirasakan oleh katib gitu ya. Baik. Oke. Kenapa saya membuat video ini? Karena kita insya Allah tidak Zoom ya, maka dari itu saya harus menjelaskan. Saya harus tetap menjelaskan meskipun tidak ada Zoom, saya harus tetap menjelaskan, maka dari itu saya buat screen recording ini. Oke, baik, metodenya adalah ketika saya tadi mengartikan bacaan ini, kalian tulis
ya sambil menulis artinya apa di UKBM kalian. Jangan diam saja mendengarkan ya, pastinya ngantuk ya. Jadi pada saat saya menerjemahkan tadi, tolong ditulis di UKBM-nya. Maknanya ditulis ya, penjelasan saya tadi disemak dan arti-arti dari kalimat ini ditulis di UKBM kalian. Kemudian kalian bisa menjawab ini ya. Tugas kalian adalah tamrin mbak ini. Baik. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.